Nak, ibu pinjam uang 20.000 untuk beli beras ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Assalamualaikum bu. Ucapku menerima telepon dari ibu. Waalaikumsalam. Kamu sedang sibuk tidak nak? Tanya ibu dari seberang telepon. Gak terlalu sibuk? Ada apa? Tanya aku lagi. Maaf nak, ibu mengganggu. Ibu boleh pinjam uang 20.000 saja untuk beli beras. Soalnya ibu sudah tidak punya uang sama sekali. Tak ada yang membutuhkan tenaga ibu nak, jadi ibu tak punya uang. Sudah 2 hari ibu dan adik-adikmu berpuasa. Maaf ya nak, bukan ibu ingin menyusahkanmu, tapi ibu tak tahu harus meminta tolong pada siapa lagi kalau bukan pada kamu, ucap ibu. Ya Allah, aku tak punya uang sama sekali. Karena semua gajiku aku serahkan ke istriku atas permintaannya. Aku saja hanya diberi uang bensin. Dan makan siangku membawa bekal dari rumah seadanya. Bu, coba minta ke istriku saja bu. Soalnya semua uang dia yang pegang, kataku. Sudah nak, tadi ibu sudah ke sana, mencoba meminjam dengan Leni. Tapi Leni tidak mau memberikan ke ibu. Ibu malah diusir nak. Maaf, ibu harus bercerita seperti ini. Karena ibu kasihan dengan adik-adikmu. Tak tahu lagi ibu harus meminta kemana. Menghutang ke warung pun ibu sudah malu nak. Sebab hutang ibu yang kemarin belum ibu bayar. Ibu malu sekali. Apa bu? Ibu diusir sama Leni? Tanyaku marah. Iya nak, tapi mungkin Leni sedang repot mengurus anakmu. Jadi dia tidak sengaja mengusir ibu. Kamu jangan marah sama Leni ya nak. Ibu gak apa-apa. Ibu cuma pengen pinjam uang 20.000 saja ke kamu untuk membeli beras. Ibu gak tega lihat adik-adikmu, kata ibu sekali lagi menjelaskan keadaannya. Iya bu, sebentar ya bu. Ibu tunggu dulu. Nanti aku telepon lagi. Kataku kemudian mematikan sambungan telepon. Aku diam sejenak, berpikir apa yang harus aku lakukan. Tak mungkin aku meminta uang ke Leni, pasti dia tidak mau memberikannya. Meskipun semua uang sudah kuserahkan ke dia, tapi semua atas persetujuannya. Kalau dia tidak mau, maka dia tak akan mengeluarkan uang sepeser pun. Bodohnya kamu Fadli. Laki-laki macam apa kamu ini? Tega menelantarkan ibu dan adik-adikmu. Seharusnya kamu yang sudah mapan ini bisa membantu ekonomi mereka. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu malah melupakan keluargamu sendiri dan mementingkan anak istrimu serta mertuamu. Sedangkan kamu membiarkan adik dan orang tuamu sendiri kelaparan. Aku menjambak rambutku sendiri. Aku emosi dengan diri ini. Kenapa jadi suami aku sangat pecundang? Maunya disetir oleh istri, tidak bisa melawan, tidak berani membantah. Aku seperti kerbau yang dicucuk hidungnya, tak berkutik. Semua atas kehendak istri. Tega sekali kamu Leni mengusir ibuku. Apa salah ibuku? Ibu hanya ingin meminjam uang 20.000 saja tak kamu berikan. Keterlaluan. Tapi tak ada jalan pilihan lain. Uangku semuanya ada di dia. Aku harus menelponnya. Kuraih ponselku dan mencari nomor istriku. Tak lama kemudian panggilanku diangkat. Halo Len, kenapa kamu mengusir ibuku tadi? Langsung saja aku marah ke Leni. Aku tidak suka mas ibumu datang ke sini. Datang-datang cuma mau minjam uang. Dikiranya di sini bank apa? Jawabnya dengan nada ketus. Len, ibuku hanya meminjam 20.000, bukan 20 juta. Kamu keterlaluan sekali malah mengusirnya. Aku semakin emosi dengan Leni. Alah mas, kamu itu terlalu percaya dengan ibumu. Masa uang 20.000 saja tidak punya? Itu pasti hanya alasan dan akal-akalan ibumu saja. Supaya kamu kasih dia uang.
Udahlah mas, kamu jangan terlalu percaya dengan ibumu yang sudah tua itu. Ibumu itu hanya akan memanfaatkanmu saja. Percaya sama aku, jadi tak salah aku mengusirnya. Jawab Lain dengan sangat entengnya. Andai dia ada di hadapanku sekarang, entahlah apa yang akan aku lakukan ke dia. Jaga ucapanmu, Len. Dia itu ibuku. Dia yang sudah melahirkanku. Karena dia juga aku bisa seperti sekarang dan menikahimu. Tega kamu ya. Sekarang, kamu ke rumah ibu. Kasih ibu uang 500.000. Biar ibu dan adik-adikku tidak kelaparan. Perintahku ke Leni dengan sangat tegas. Apa? 500.000? Dan aku suruh datang ke rumah ibumu yang rewat itu? Aku gak mau mas. Aku gak ikhlas juga kalau harus mengeluarkan uang 500 untuk ibumu. Mendingan uangnya untuk aku jalan-jalan. Jawabnya lagi tanpa berperasaan. Keterlaluan kamu, Len. Karena tak mau lagi berdebat dengannya, kumatikan telepon secara sepihak. Astagfirullah. Kenapa istriku keterlaluan sekali? Kenapa dia sangat menghina keluargaku? Padahal, aku juga sama seperti keluargaku. Berasal dari keluarga yang miskin. Leni saja kalau tidak menikah denganku, dia juga sama seperti keluargaku. Miskin. Tapi kenapa dia sombong setinggi langit? Aku semakin pusing dari mana aku mendapatkan uang. Aku tak mungkin membiarkan ibu dan adik-adikku kelaparan. Apalagi mereka sudah 2 hari puasa. Dan aku pun tak tahu ketika mereka berbuka puasa mereka makan apa. Sedangkan beras pun tak punya. Air mata pun menetes di pipi ini. Aku merasa sangat berdosa. Bisa-bisanya aku yang seorang manajer ini yang bergaji 2 digit setiap bulannya membiarkan orang tuaku kelaparan. Iya, aku harus pinjam ke perusahaan. Tak ada jalan lain. Aku segera keluar ruanganku untuk menemui bagian keuangan. Permisi, kataku sambil mengetuk pintu. Iya, silakan masuk, jawab seseorang dari dalam. Dia adalah Zaskia, manajer keuangan di perusahaan ini. Sementara aku sendiri adalah manajer pemasaran. Pak Fadli, ada yang bisa dibantu, Pak? Tanya Zaskia dengan ramah. Aku pun menceritakan apa masalahku. Dan berniat meminjam uang 3 juta rupiah kepada perusahaan. Baik, Pak. Saya konfirmasi dulu ke atasan ya. Diterima atau tidak pinjaman Bapak? Kalau nanti misalkan diterima, saya kirim lewat mana ya? Tanya Zaskia. Tolong jangan kirim ke rekening saya ya. Karena rekening itu istri saya yang pegang. Saya minta cash bisa? Tanyaku. Oh, baik Pak. Bisa? Jawab Zaskia. Alhamdulillah aku lega. Semoga pengajuan pinjaman ini diterima oleh direktur. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya ada kabar dari Zaskia. Aku disuruh ke ruangannya. Dengan semangat aku langsung ke sana. Gimana? Diterima tidak? Tanyaku. Karena aku memang sangat membutuhkan uang itu. Aku juga sudah bilang ke Zaskia kalau uang itu akan kukirimkan untuk orang tuaku. Alhamdulillah Pak, diterima. Ini uangnya. Ucap Zaskia sambil memberikanku amplop berwarna coklat. Aku langsung membuka amplop itu. Betapa leganya aku karena berisi uang 3 juta sesuai permintaanku. Terima kasih Zaskia. Bulan depan langsung potong saja gajiku, kataku sebelum pergi. Siap Pak, jawabnya. Aku langsung menelpon ibuku. Aku tidak menelpon ke nomornya, melainkan ke nomor tetangga kami. Ibuku tak punya ponsel, begitu juga dengan adik-adikku. Kehidupan yang miskin, yang membuat keluargaku tak punya ponsel, karena itu barang yang sangat mewah. Ya begitulah cara ibu jika ingin menelponku melalui telepon tetangga. Halo Bude, ibuku masih di situ tidak? Tanyaku. Sudah pulang dari barusan, jawab Bude Sinta. Oh, gitu ya Bude. Ini Bude, saya mau ngirimkan uang untuk ibu. Boleh kirim nomor rekening Bude? Pintaku ke Bude Sinta. Oke, sebentar ya. Nanti saya sampaikan ke ibumu. Jawab Bude Sinta seperti biasa dengan ramah. Bude Sinta adalah tetangga samping rumah ibu. Kami sudah sangat akrab. Aku juga sering meminta bantuan kepada Bude Sinta jika aku ingin berkomunikasi dengan ibu. Ketika jam istirahat,
Aku menemui beberapa rekan kerjaku, minta tolong kepada mereka untuk mentransferkan uang ke Budi Sinta. Kamu ada saldo tidak? Tanyaku ke Bayu. Ada? Kenapa? Tanyanya. Aku minta tolong, transferkan uang 1 juta ke nomor rekening ini. Ucapku. Oh oke, sebentar ya. Bayu langsung mengeluarkan ponselnya, kemudian mentransferkan uang sejumlah 1 juta ke rekening Budi Sinta. Terima kasih ya, ucapku ke Bayu. Sama-sama. Ini uangnya dan ini tanda terima kasihku. Aku melebihkan Rp20.000 untuk Bayu. Alah, tidak usahlah. Gratis juga ini, sesama bank. Katanya menolak. Tidak apa-apa, Bay. Jadilah untuk beli minuman. Ucapku memaksa. Akhirnya Bayu mau menerima uang itu. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih ke dia. Setelahnya aku kembali lagi ke ruanganku. Aku langsung menelpon Budi Sinta. Apakah uangnya sudah masuk? Sudah masuk Fadli. Ini, Bude juga akan langsung memberikannya ke ibumu, jawab Budi Sinta. Aku pun merasa lega. Dan tak lama kemudian, ada panggilan masuk dari Budi Sinta lagi. Ini pasti dari ibu. Terima kasih ya nak, tapi ini banyak sekali. Ibu hanya butuh untuk beli beras saja, kata ibu dari seberang telepon sana. Tidak apa-apa bu, pegang saja uangnya untuk kebutuhan ibu dan adik-adik, jawabku. Terima kasih ya nak, semoga rezekimu dilancarkan, pekerjaanmu dipermudah, kata ibu mendoakanku. Iya bu, aku pun yakin ibu selalu mendoakanku tanpa aku memberikan uang seperti ini kan, kataku sambil meneteskan air mata tanpa ibu tahu. Iya, aku merasa berdosa lagi. Bisa-bisanya selama ini aku tak memperdulikan keluarga aku sendiri. Yang aku pikirkan hanyalah istri, anak, dan mertuaku. Sementara ibu dan kedua adikku, aku biarkan begitu saja. Mereka berjuang sendiri tanpa aku tahu seperti apa perjuangan mereka. Ibuku seorang janda. Ayahku sudah meninggal sejak 10 tahun yang lalu. Sejak saat itulah kehidupan ibu semakin sulit. Ditambah lagi ibu harus membiayai kedua adikku yang masih sekolah. Kedua adikku semuanya perempuan. Mereka kelas 1 SMP dan kelas 3 SMP. Setauku biasanya mereka akan membantu ibu berjualan. Biasanya Rara dan Riri akan mendagangkan dagangan tetanggaku. Tetanggaku ada yang seorang pengusaha keripik. Biasanya Rara dan Riri akan mengambil keripik dari sana dan menjual kepada teman-temannya. Mungkin uang mereka tak cukup untuk membeli beras, sehingga mereka harus berpuasa dan menahan lapar. Air mataku menjatuh lagi setelah mengingat bagaimana perihnya keadaan keluargaku. Fadli, panggil ibu yang menyadarkan lamunanku. Iya bu, terima kasih ya nak, jaga kesehatanmu ya, kata ibu. Iya bu, pasti. Ya sudah ya bu, aku melanjut kerja. Ucapku terbata dan terpaksa berbohong, karena aku tak ingin ibu mendengar isakan tangisku. Iya, terima kasih sekali lagi ya nak, ucap ibu. Kemudian aku dan ibu saling mengucapkan salam, dan panggilan pun berakhir. Aku menangis sampai beberapa menit. Aku benar-benar merasa bersalah. Ya Allah, ampuni aku. Segera kuusap air mata ini dan membuka bekal makan siangku karena sebentar lagi jam istirahat habis. Kupandangi kotak bekal makanku yang hanya berisi nasi putih dan juga telur ceplok. Ini pun tadi pagi aku yang menyiapkan sendiri. Ya, Leni tak pernah masak selama menikah denganku. Dia selalu merasa repot jika disuruh masak. Sehingga selama ini ya aku yang masak. Bersih-bersih rumah juga aku. Leni hanya mengurusi anak. Terkadang aku juga membantunya. Dia selalu mengeluh capek jika aku meminta dilayani. Ya seperti itulah dia. Namun aku masih bisa sabar dengan semua itu. Tapi sekarang ini Leni sangat keterlaluan. Karena terlalu mementingkan dia, aku sampai lupa dengan keluargaku sendiri. Bahkan ketika keluargaku membutuhkan bantuannya, dia tidak mau membantu. Aku benar-benar sangat kecewa dengannya. Aku makan nasi putih berlaukan telur ceplok itu dengan saus yang memang sengaja aku simpan di laci meja kerjaku.
Ya, rasanya memang seperti itulah. Namun jadilah setidaknya aku tidak kelaparan. Belum selesai aku makan, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Buru-buru aku menutup kotak bekalku. Takutnya mereka malah kasihan denganku. Kusimpan lagi kotak bekal itu di bawah meja, agar tidak ada yang tahu. Silakan masuk, jawabku dari dalam. Kemudian segera meneguk air putih. Permisi pak, maaf pak, mengganggu jam istirahat Anda. Namun ada hal penting. Ternyata sekretarisku yang datang. Iya, silakan. Barang harus diantarkan sekarang pak, karena klien meminta cepat, katanya. Oke, aku pun membaca sebentar surat itu. Memang hal itu selalu aku lakukan. Meskipun berkasnya sama dengan yang sebelumnya, tetap harus aku pastikan tidak ada kesalahan. Setelah aku cek dan benar, aku langsung menandatanganinya. Dan sekretarisku itu kembali lagi ke ruangannya. Terima kasih pak, katanya kemudian pergi. Kulanjutkan lagi makan siangku yang tertunda. Segera ku habiskan nasiku supaya perutku kenyang dan aku bisa fokus bekerja nanti. Alhamdulillah, ucapku setelah nasi dan telur ceplok itu habis. Niatku ingin langsung lanjut bekerja, namun tiba-tiba suara ibuku terdengar di telinga ini. Jangan pernah tinggalkan sholatmu. Begitulah kalimat yang terngiang. Astagfirullah. Aku sudah berapa jauh meninggalkanmu ya Allah. Aku bergegas menuju musola kantor untuk melaksanakan sholat zuhur karena memang aku belum menunaikan kewajibanku itu. Semenjak menikah dengan istriku, aku sering melalaikan kewajiban dengan alasan sibuk mengurusi rumah, sibuk kerja, dan sibuk yang lainnya. Astagfirullah, Fadli, kenapa kamu jadi seperti ini? Di sepanjang sholatku, aku menitikkan air mata. Aku benar-benar merasa berdosa. Sudah sejauh ini aku meninggalkan Tuhanku sendiri. Selesai sholat dan berdoa, aku kembali lagi ke ruangan untuk bekerja. Meskipun saat ini aku sedang banyak masalah, tapi setelah sholat, hatiku jauh lebih tenang, tidak seperti tadi. Selesai kerja di sore harinya, aku langsung pulang. Aku ingin segera menemui Leni. Aku tak tahan lagi menahan amarahku. Bisa-bisanya dia setega itu dengan ibuku sendiri. Assalamualaikum, ucapku dengan datar. Waalaikumsalam. Kamu sudah pulang, Mas? Tanya Leni, namun matanya tetap fokus ke ponsel. Seperti biasa, rumah dalam keadaan berantakan. Piring kotor belum dicucinya. Kamar apalagi seperti kapal pecah. Sementara Gibran anakku, dia dalam keadaan tertidur di atas kasur yang berantakan. Kepalaku langsung berdenyut melihat semua pemandangan ini. Kamu gak beres-beres, Len? Tanyaku. Kok kamu nanya sih, Mas? Biasanya juga kamu kan? Jawabnya enteng. Oke. Sekarang jawab pertanyaanku. Kenapa kamu tidak memberi uang untuk ibuku? Dia hanya minta 20.000. Tanyaku mengulang seperti yang ditelepon tadi. Apa sih mas? Masih juga dibahas? Ibumu itu hanya ingin memanfaatkanmu saja. Dia itu masih kuat bekerja. Biarkan saja dia bekerja. Kenapa harus meminta ke kamu sih? Jawabnya dengan suara yang tinggi. Leni, keterlaluan ya kamu. Ibuku itu sedang tidak ada pekerjaan. Sehingga 2 hari dia sudah berpuasa. Kamu tega ya? Ibuku selama ini tak pernah minta uang ke aku. Sepeser pun dia tak pernah. Bahkan aku sebagai anaknya yang sudah mapan ini, tak pernah sedikit pun memberikan uang ke ibu. Sekedar hanya untuk membeli beras. Tak pernah kan kamu memberikannya untuk ibuku? Teriakku. Aku sudah sangat emosi. Ya emang kenapa mas? Ibumu itu masih bisa kerja. Biarkan ibumu kerja. Tanpa uang dari kamu juga ibumu masih hidup kan? Jawabnya lagi tanpa berpikir terlebih dahulu. Ingin rasanya aku menampar mulut wanita itu. Namun, urung kulakukan. Aku masih ingat kalau dia adalah istriku.
seorang ibu yang telah melahirkan Gibran putraku. Ku kepal tanganku sekuat mungkin agar amarah ini tidak semakin meledak. Udah ya mas, aku tidak mau membahas masalah ini lagi. Lagi pula, ibumu itu tak pantas mas mendapatkan uang dari kamu. Yang lebih berhak jelas aku, anakmu dan juga ibuku. Jawabnya lagi. Apa? Peraturan dari mana itu? Kamu sadar tidak? Aku ini seorang anak lelaki. Seharusnya aku bertanggung jawab terhadap ibuku. Apalagi aku mampu. Sementara, terhadap ibumu, aku tidak bertanggung jawab. Aku hanya bertanggung jawab atas kamu, anakku, dan juga ibuku. Serta adik perempuanku, karena mereka belum dewasa. Mereka juga anak yatim. Seharusnya aku ini yang bertanggung jawab atas mereka semua. Bukannya aku malah mengabaikan mereka begini. Teriakku lagi. Allah, kamu itu salah mas. Mereka itu tak butuh kamu. Mereka bisa hidup kok tanpa kamu. Yang kamu harus pentingkan itu aku, anakmu, dan ibuku. Itu saja, katanya lagi. Ternyata, selama ini aku salah ya Len, mempercayakan semua uangku kepada kamu. Sama sekali kamu tidak peduli dengan orang tuaku. Yang kamu pikirkan hanya ibumu terus. Sementara ibuku, tidak kamu pedulikan. Ucapku lagi. Apa sih mas? Ibumu itu hanya orang lain di keluarga kita. Tak perlu difikirkan. Kecuali ibuku. Ibuku adalah wanita yang melahirkanku. Terus ibuku bagaimana? Aku juga lahir dari ibuku, bukan dari batu. Ucapku semakin emosi. Beda lah mas. Kalau ibuku sudah melahirkanku, istrimu yang sangat cantik ini, dan sudah melahirkan anak untukmu. Kalau ibumu mah, ya cuma wanita miskin dan tua. Aku saja malu mas mengakuinya sebagai mertua. Kali ini ucapan Leni benar-benar sangat keterlaluan. Aku segera meremas pundaknya. Aku sangat emosi. Aku menatapnya tajam. Len, jaga ucapanmu Len. Aku tidak suka kamu menghina ibuku. Kataku dengan sangat emosi. Bahkan urat di leherku sampai menonjol semua. Rasanya kepalaku sampai sakit menahan amarah ini. Agar tidak menyakiti Leni. Apa sih mas, lepas? Ucap Leni sambil berusaha melepas cengkramanku. Aku pun melepaskannya. Emang benar kan mas yang aku bilang? Keluargamu itu miskin. Aku malu mas. Aku tidak suka memiliki mertua seperti itu. Seharusnya ibumu itu bisa seperti ibuku mas. Jadi aku tidak malu mengakuinya. Lanjutnya lagi. Aku hanya bisa menarik nafasku agar emosi ini tidak semakin meledak. Len, dengarkan aku ya. Aku sudah lelah bersabar. 2 tahun ini, kamu semakin menginjak-injak harga diriku. Dan aku tak akan pernah tinggal diam jika kamu menghina dan menginjak-injak harga diri orang tuaku. Sudah cukup aku mengalah denganmu. Sekarang, aku talak kamu. Mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Ucapku dengan penuh kesadaran. Karena aku tak sudi lagi menganggapnya sebagai istri. Aku tak bisa mempertahankan istri seperti dia. Menghormati ibuku saja dia tidak mau. Mau dibawa kemana rumah tanggaku ini ke depannya? Kalau sifatnya tidak bisa berubah. Kalau hanya aku yang dia hina, aku masih bisa bersabar. Tapi kalau sudah soal ibu, aku tak akan bisa memaafkannya. Mas, kamu bercanda kan ngomong ini? Kamu pasti lagi marah ya mas? Jangan gitu dong mas. Ini cuma masalah sepele. Cuma gara-gara ibu kamu menceraikan aku. Rugi kamu mas. Udah ya mas, aku tidak mau bercanda. Aku lelah, aku mau istirahat. Katanya lagi. Aku gak bercanda Len, aku serius. Aku tidak pernah main-main dengan ucapanku. Aku akan segera mengurus perceraian kita. Ucapku dengan sangat tegas. Oh, jadi kamu berani mas melawanku? Jadi kamu sekarang sudah tidak peduli dengan aku dan anakmu? Lihat saja, aku tak akan pernah mengizinkan kamu bertemu dengan Gibran kalau kamu sampai menceraikanku sungguhan. Ancamnya. Terserah kamu Len. Dan aku juga tidak akan tinggal diam ketika kamu melarangku bertemu dengan anakku sendiri. Jawabku. Terserah. Yang jelas kamu keluar dari rumah ini. Aku tidak sudi serumah denganmu lagi.
Lagi pula, kamu membeli rumah ini atas namaku kan? Jadi kamu tak berhak tinggal di sini lagi. Pergi, usirnya. Baik, aku akan pergi dari sini. Jawabku tegas. Aku segera masuk ke dalam kamar, memberesi pakaianku. Aku membawa hanya beberapa saja, karena aku sudah tak tahan berlama-lama di sini. Sebelum pergi, aku mencium Gibran. Maafkan Papa, nak. Papa tidak bisa mempertahankan pernikahan ini, ucapku lirih. Putraku yang berusia 1 tahun itu masih tertidur pulas. Sebenarnya aku ingin membawanya, tapi pasti Leni tak akan pernah membiarkan itu. Sudah sana pergi. Tak usah kamu dekati anakku lagi, katanya. Aku pun segera keluar rumah, masuk ke dalam mobilku. Untungnya mobil ini ku beli atas namaku sendiri, tidak atas nama Leni. Tujuanku sekarang adalah rumah ibu, karena di sanalah satu-satunya tempat untuk aku pulang. Bu, maafkan aku jika aku harus mengakhiri rumah tangga ini, ucapku. Belum saja aku sampai di rumah ibu, tiba-tiba ponselku berdering. Itu panggilan dari ibu mertua. Pasti dia akan marah-marah, karena aku sudah menceraikan anaknya. Ku abaikan panggilan itu. Aku malas untuk berdebat. Emosiku masih terlalu tinggi. Kalau aku mengangkatnya, bisa jadi aku akan mengumpati ibu mertuaku itu dengan kata-kata kasar. Dan dia akan mengataiku menantu yang kurang ajar. Aku terus fokus menyetir hingga sampai di rumah ibu. Ibu yang menyadari suara mesin mobilku, dia langsung keluar. Loh, kamu kok kesini? Tumben malam-malam begini, tanya ibu. Gak apa-apa, Bu. Aku mau istirahat di sini boleh? Tanyaku. Ya boleh lah, nak. Ayo masuk, kamu pasti lelah. Ini memang selepas maghrib, bahkan aku belum sempat sholat tadi. Sudah sholat belum, nak? Tanya ibu dengan lembut. Belum, Bu. Aku sholat dulu ya, ucapku. Iya, sana. Ibu siapkan minuman hangat dan juga makanan ya, kata ibu lagi. Terima kasih, Bu, jawabku. Perhatian seperti inilah yang selalu aku rindukan. Karena selama menikah dengan Leni tak pernah aku mendapatkan perhatian seperti ini. Ibu memang paling mengerti aku. Selesai sholat, aku segera menemui ibu lagi. Beliau sudah menyiapkan segelas teh hangat dan juga sepiring nasi beserta lauknya. Maaf ya, nak, hanya ada tempe goreng dan sambal terong, kata ibu. Gak apa-apa, Bu. Ini juga sudah sangat enak, apalagi ibu yang masak, pujiku. Kamu bisa saja. Ya sudah, makanlah. Aku pun makan dengan lahap. Rasa masakan ibu tak pernah berubah. Selalu enak, meskipun hanya sederhana. Ibu membiarkanku beristirahat sejenak. Dia tidak banyak tanya. Ibu memang paling mengerti. Bu, panggilku pelan ke ibu. Ada apa, Fadli? Jawab ibu. Fadli mau ngomong, Bu, kataku. Bicaralah, nak. Ceritakan apa yang mau kamu ceritakan ke ibu, kata ibu lembut. Aku pun menceritakan semuanya dari awal sampai akhir, hingga akhirnya aku menceraikan Leni. Astagfirullah, nak. Air mata ibu pun luruh. Maafkan Fadli, Bu. Fadli tak bisa lagi mempertahankan pernikahan ini. Fadli sangat kecewa dengan Leni, ucapku. Maafkan ibu, nak. Gara-gara ibu pasti semua ini terjadi. Seharusnya ibu tak mengadu kepadamu. Enggak, Bu. Ibu gak salah. Memang Leni yang keterlaluan. Seharusnya dia bisa mengerti keadaan ibu bagaimana. Bukannya malah menghina ibu habis-habisan. Aku tak bisa terima, Bu, jika Leni menghina ibu. Sampai kapanpun, aku tak akan bisa memaafkan wanita itu. Kalau cuma Fadli yang dia hina, Fadli bisa sabar. Tapi kalau ibu, Fadli tak akan pernah bisa menerima. Iya, ibu mengerti. Kamu dari dulu memang selalu membela ibu. Tapi, nak, jika memang kamu masih bisa mempertahankan rumah tanggamu, pertahankanlah. Ingat, sudah ada Gibran di antara kalian. Dia masih sangat membutuhkan kedua orang tuanya, ucap ibu mengingatkanku. Iya, Bu. Aku tahu. Tapi aku sudah yakin, Bu, untuk berpisah dari Leni. Sepertinya dia tak akan pernah bisa berubah, Bu. Aku sudah lelah. Selama ini, aku pun tak diperlakukan baik oleh Leni, Bu. Semua uang dia yang pegang.
Aku disuruhnya hemat, sementara dia memakai uang sesukanya. Tidak pernah menabung, uang selalu habis, bahkan sebelum tanggal gajian. Belum lagi ibu mertuaku, Bu. Dia selalu mengusik dan ikut campur urusan rumah tanggaku. Dia selalu mengompor-ngompori Leni, mempengaruhi Leni dengan hal buruk. Aku capek, Bu. Sudah habis kesabaran ini. Aku ceritakan semuanya ke ibu. Tak ada lagi yang aku tutupi. Biar ibu tahu bagaimana keadaan rumah tanggaku selama ini. Bukan bermaksud ingin membebani pikiran ibu, tapi hanya ibulah tempatku bercerita.